Masyarakat Indonesia harus sadar kalau jet pribadi itu tidak mungkin disiapkan sekelas LSM atau melalui sumbangan kotak amal dari masjid-masjid di seluruh Indonesia. Pemilik jet pribadi itu pastilah oligarki. Sedangkan Anies Baswedan selama ini diagungkan sebagai simbol anti-oligarki. Satuan petugas kita tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pemujaan berlebihan itu memang tidak baik. Begitulah kata Patrick, temannya SpongeBob. Itulah yang terjadi pada Kadal Gurun alias Kadrun, yang mendewakan seorang Anies Baswedan, melabeli Anies Baswedan dengan istilah-istilah superhero, yang pada kenyataannya istilah tersebut mustahil jadi nyata, dan malah akan berbalik menyerang jidat kopongnya mereka. Jargon bahwa Anies anti-oligarki dan Anies adalah simbol perlawanan oligarki adalah dua istilah yang saya maksud dalam video ini. Bagaimanapun, seorang capres itu akan maju lewat parpol, dan parpol itu biaya untuk lolos uji faktual saja sangat besar. Mustahil jika sekelas LSM atau rakyat biasa mampu untuk membiayai, walaupun membuka kotak amal di seluruh masjid di seluruh Indonesia. Sebutkan saja semua parpol yang ada di Indonesia. Saya berani jamin bahwa dari parpol yang ada saat ini, di dalamnya pasti ada oligarki. Inilah yang harus dipahami. Namun gagal dipahami Kadrun adalah dunia ini tidak hitam dan tidak putih seperti yang mereka kira. Oligarki bagaimanapun pasti akan membutuhkan suatu negara yang stabil untuk mereka jalankan bisnisnya agar bisa berkembang. Mereka kadang ikut cawe-cawe dalam politik untuk kelancaran bisnisnya, namun tidak sampai untuk menghancurkan negara. Ya, memang ada beberapa oligarki yang tidak peduli sikapnya bisa membuat bangsa ini hancur. Biasanya mereka-mereka yang bisnisnya diambang kebangkrutan atau kalah saing. Seperti si itu tuh, yang memainkan politik agama karena kalah dengan keturunan Tionghoa dalam berbisnis. Tidak perlu saya sebutkan namanya di sini. Saya merasa yakin dan percaya bahwa para penonton sudah bisa membedakan mana oligarki yang banyak hitamnya dan mana oligarki yang bermain di ranah abu-abu. Oligarki yang kadang sikapnya menguntungkan juga banyak. Contohnya, grup Jarum dengan PB Jarumnya yang sudah menghasilkan banyak atlet bulu tangkis kelas juara. Lalu bagaimana dengan Anies Rashid Baswedan? Apakah ada oligarki di belakangnya?
Yang jelas pasti ada. Dan jet pribadi itu adalah bukti nyata bahwa propaganda Anies anti-oligarki adalah omong kosong semata alias bohong. Dan hal ini masyarakat pun harus melek untuk menyadarinya. Tidak ada yang salah dengan Anies Baswedan keliling sosialisasi sebagai calon presiden naik jet pribadi. Karena kasihan kan, kalau sudah pencitraan naik pesawat umum, malah dicuekin. Dengan jet pribadi itu juga lebih mudah dan lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan rute keberangkatan. Namun, masyarakat Indonesia harus sadar kalau jet pribadi itu tidak mungkin disiapkan sekelas LSM atau melalui sumbangan kotak amal dari masjid-masjid di seluruh Indonesia. Pemilik jet pribadi itu pastilah oligarki. Sedangkan Anies Baswedan selama ini diagungkan sebagai simbol anti-oligarki. Inilah yang akan dipermasalahkan oleh masyarakat, dan jet pribadi itu adalah bukti yang amat jelas tentang kemunafikan dari Anies Rashid Baswedan. Jadi kepada Nasdrun, kalian tidak usah pura-pura bego, sok mengalihkan masalah kalau Anies hanya boleh naik onta saja. Silakan naik jet pribadi, tapi tolong ngaca dan cabut itu istilah yang sok pahlawan macam Anies anti-oligarki. Lalu ada yang bilang agar tidak dipermasalahkan karena itu sumbangan dari Partai Nasdem. Nah, ini makin ketahuan begonya. Pemilik Nasdem Surya Paloh, ya jelas dia adalah oligarki. Kekayaannya melimpah. Pemilik partai, punya pulau, pebisnis media yang sangat besar, dan sangat memenuhi syarat agar disebut sebagai oligarki. Syarat oligarki adalah ikut cawe-cawe dalam politik dan menentukan arah kondisi politik dalam suatu negara. Surya Paloh sangat nyata dan jelas, menempatkan banyak kader dalam dunia politik, mulai dari tingkat desa sampai ke istana. Artinya bahwa Surya Paloh juga akan menentukan arah politik Indonesia ke depan untuk terus melanjutkan politik identitas dengan menggandengkan si Anies Rashid Baswedan itu. Mari kita lebih kritis dalam berpikir. Saya Sainai. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua.